berzikir. Ingat uang, stres, takut berkurang, takut tidak kebagian. Ingat kerjaan, takut pensiun. Ingat apapun yang tidak tersambung kepada Allah, Allah segera memberikan alarm galau. Galau itu Allah yang membulak-balik hati kita sebagai alarm bahwa kita sedang lupa kepada Allah. Tenang itu cuma satu pemiliknya, huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Tidak ada ketenangan dari suami, tidak ada ketenangan dari istri yang hakiki. Bisa Allah menjadikan ketenangan lewat istri, lewat suami, tapi Allah yang memberikannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau ingin jadi orang yang tidak tersentuh api neraka, silahkan periksa zikrullahnya. Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Kita dicatatkan baru jadi makhluk hidup yang benar kalau sedang zikir. Kalau sedang lupa ke Allah, mayit. Di kamar ngobrol, tak ada yang ingat Allah, itu kamar mayit. Arisan, sibuk ngobrolkan tas, ngobrolkan dunia, tidak ada yang ingat ke Allah, itu arisan zombiwati. Naik mobil, setel lagu keras-keras, tidak ada yang ingat Allah, itu mobil jenazah. Di kantor segala dibahas, nggak ada yang ingat Allah, itu kantor horor. Kita baru bernilai kalau mengingat pencipta kita. Nabi itu diturunkan oleh Allah untuk membuat kita kenal Allah, ingat Allah, patuh ke Allah. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah, itu pun memperkenalkan Allah agar kita ingat kepada Allah. Tidak ada amalan terhebat, terbaik, terdahsyat selain zikrullah ta'ala. Kita ini diciptakan Allah untuk ingat Allah, patuh ke Allah. Tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana, dikasih nanti oleh Allah. Banyak orang yang meribetkan diri dengan uang, kedudukan, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, ingin awet muda dan sebagainya. Kemana ujungnya? Maut. Benar? Pernah lihat pejabat yang tidak meninggal? Meninggal semuanya. Qadarullah diundang ke Aceh waktu peringatan tsunami kemarin. Di pendopo banyak foto terpampang, banyak. Ini foto siapa saja? Ini foto gubernur Aceh dari zaman Hindia Belanda. Bule dulu banyak. Sekarang pada di mana? Ya sudah, jawabannya tahu ya. Lebih awet fotonya daripada orangnya. Dan dikubur bukan hal yang sederhana, karena akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Para calon jenazah sekalian, kenapa wajahnya jadi begitu? Lihat saya. Kita ini dalam antrian, Pak. Saya juga tidak tahu apakah bisa sampai atau tidak kembali ke Bandung, Jakarta. Tidak ada jaminan. Nanti sore masih hidup, siang masih hidup. Berapa banyak yang pagi subuh sholat,
dan tidak lagi sholat duhur karena sudah waktunya pulang. Sudahlah hadirin, amalan terhebat, terpenting, terbaik dalam hidup adalah zikrullah. Kalau kita zikir, ingat kepada Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku menurut Allah sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku bersamanya, Allah bersama orang yang selalu mengingat Allah. Tidak ada amalan yang bisa melampaui dahsyatnya zikrullah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik daripada bertemu di medan jihad dengan musuh, membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Bala, qalu bala ya Rasulullah, ya mau. Ada Rasulullah bersabda, zikrullah ta'ala. Jadi masalah kita Pak, kita ini kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jawab. Harusnya bagaimana? Banyak mikir, kurang zikir, salah. Benar, harusnya tiap mikir jadi zikir. Jangan banyak zikir, tidak mikir, salah. Karena mikir diperintahkan oleh Allah. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun, kenapa dia tidak mikir? Tiap mikir jadi zikir. Bapak ingat istri, jangan kelamaan, stres nanti. Tiap ingat istri langsung ingat. Jawab hadirin. Jangan ingat istri langsung lihat umurnya. Ingat istri, ya Allah, ini adalah hambamu, pilihanmu yang engkau amanahkan kepada saya. Ampuni saya ya Allah, saya belum jadi laki-laki yang baik, belum jadi suami yang benar, belum jadi contoh, belum bisa mendidik. Ampuni saya ya Allah. Ingat istri, ingat Allah, tobat. Itu baru akan tenang. Jangan begini, ya Allah, kenapa engkau beri yang ini? Itu zikirnya menyeleweng. Terima yang ada hadirin, pasti ada hikmahnya. Tapi saya tuh ingin yang solehah, hafizoh, akhlakul karimah, bisa sakinah. Ya, yang itu bukan bagian Bapak ya. Nggak ada yang mau sama Bapak. Udah terima yang ada Pak. Syukuri, alhamdulillah. Pasti banyak kebaikan di balik kekurangan yang ada. Ibu juga begitu, Bu. Udah, nggak usah kebanyakan ingat suami. Pasti ingat sih kalau ada, dan suami sendiri ya yang diingat, jangan yang lain. Ingat suami langsung ingat Allah. Ya Allah, saya terima takdir engkau titipi suami model ini. Nggak usah nyebut model. Ampuni saya belum jadi istri yang baik, belum bisa jadi penenang di keluarga. Ampuni saya ya Allah, saya masih kurang bersyukur. Padahal banyak yang engkau berikan lewat suami, tapi saya sering kufur. Padahal jelas dalilnya menurut Rasulullah, kalau manusia dibolehkan sujud, niscaya istri akan disuruh sujud ke suami, tapi tidak boleh. Saking pentingnya posisi suami. Ampuni ya Allah, saya sering kufur nikmat. Begitu Bu, kalau ingat suami, bawa tobat, syukuri, Masya Allah.
Ingat jabatan mau pensiun, alhamdulillah menjelang hari kemerdekaan. Selama kerja lebih banyak dekat dengan keadaan munafik, pura-pura baik, gak sempat ibadah, gak sempat belajar. Alhamdulillah engkau takdirkan pensiun, berarti engkau memberikan keluangan waktu untuk tobat, untuk belajar Quran, untuk ke masjid, ibadah, tidak bergaul dengan duniawi melulu. Dengan pensiun sekarang saya sedikit kawan, bagus kawan-kawan yang deketin kita kalau punya jabatan, bukan pengen ke kitanya, pengen kekuasaannya. Gak asli, kawan asli kalau udah pensiun, sesama pensiunan ya aman. Benar Pak? Ini sebagian saya lihat wajah-wajah kemerdekaan. Ingat anak, langsung ingat Allah. Ya Allah, alhamdulillah ini anak ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Ampuni saya ya Allah, saya belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh yang baik, belum bisa menjaga amanah ini. Ampuni saya ya Allah, belum bersungguh-sungguh mendidik dengan benar, belum bersungguh-sungguh berdoa memohon padamu. Ingat anak, langsung tobat. Allah lihat, selain hati kita dibuat tenang, dosa kita diampuni, kita akan dibimbing nanti jadi orang tua yang benar. Ingat negara ini, jangan kelamaan, jengkel. Ada terpidana nggak ditangkap-tangkap, kesal sekali, betul tidak? Yang bukan terpidana ditangkap, apa nggak kesel? Tapi saya nggak mau ngomong karena udah barusan ngomong. Sehebat apapun prestasi institusi tersebut, bisa rontok karena yang satu ini, bikin orang kesel. Ijazah nggak beres-beres, aduh. Kalau ingat itu jadi kesel. Mau demo udah tua ya nggak, takut kena batu. Jadi gimana? Zikrullah, doakan. Duh ya Allah, ijazah selembar aja di dunia, kalau dihisab sudah segitu repotnya, gimana di akhirat? Apalagi misalnya kalau ijazahnya nilainya 6 semua, kan astagfirullah. Saya di jalan barusan lihat Pak, kan ada tuh yang dibongkar, ternyata ya udah juga takdir Allah jadi kelihatan. Kalau Allah ngebuka pasti kebuka. Itu zikrullahnya. Doakan saja semoga beres ya urusannya. Ya Allah tolonglah urusan ijazah ini ajalah diselesaikan, asli atau enggak gitu. Tapi nggak usahlah ikut campur, kan udah ngomong barusan. Sebetulnya saya sudah berusaha nggak ngomong ini Pak, tapi nggak kuat. Pengen jadi zikir saja, doakan. Asli loh Pak, dengan melihat ijazah yang ribet terus, di dunia aja udah segini ribetnya, gimana di akhirat? Bapak harus siap kalau ada yang nanya ijazah. Ini untuk para senior, saya sarankan kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah enggak? Nih lihat sendiri asli enggak, periksa sendiri, saudara mau ambil aja. Saya udah tua, udah malas ngurusin ijazah gitu. Saya mau ngurusin kubur saya lapang atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Saran saya kepada yang punya ijazah begitulah. Udah urusan kita mah tinggal nunggu mati kayak gini. Usia umat Nabi itu antara 60-70. Kalau udah segituan mah udah jangan usah rewel. Maksudnya jadi zikrullah gitu. Jangan ijazah. Zikir ijazah. Lanjut. 2. Layin. Layin itu apa? Lemah lembut, sopan santun.
Orang layinin ini hatinya lembut. Datangnya dari mana? Kelembutan hati dari sifat rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hati yang penuh kasih sayang. Semua kezoliman timbul dari hati yang kehilangan kasih sayang. Betul? Halo, fokus. Ini kalau ada yang berdiri pada lihat yang berdiri nih ya. Lihat ke sini aja. Jadi masalah akan timbul kalau kita kurang katih tayang, itu rumusnya. Pernah lihat sebuah tayangan di Kolombia, ada ibu-ibu datang ke kebun binatang lalu memukul teralis kandang singa, lalu singa itu berbalik melihat ada orang di samping kandangnya, singa langsung mengeluarkan tangannya dan ternyata bukan menerkam, merangkul Pak. Singa besar begitu memeluk seperti yang kangen luar biasa. Kenapa ibu ini dipeluk singa? Apa karena kecantikannya? Cek jamaah yang paling cantik, bawa ke kandang singa. Diapain? Berapa lama kecantikannya bertahan? Apa karena kecerdasannya, cari yang gelarnya paling tinggi, masukkan ke kandang singa? Apa karena tasnya mahal sehingga singa sayang? Apa karena perhiasan? Ternyata ibu ini 6 tahun yang lalu ketika singanya masih kecil, ibu inilah yang menolong merawat singa ini. Dibelai, didekap, diberikan susu, dimandikan, diajak bermain, dan 6 tahun berpisah. Singa tidak bisa melupakannya. Singa itu binatang, binatang buas, tidak bisa melupakan kasih sayang. Ini rahasia kemanusiaan terpenting. 1400 tahun lebih Rasulullah sudah wafat. Ribuan kilometer jauhnya dari kita. Tidak pernah melihat wajahnya. Tidak ada foto, gambar, rekaman. Tidak pernah dengar suaranya. Mengapa kita begitu mencintai Rasulullah SAW? Tidak pernah ketemu. Rentang waktu begitu lama, jarak begitu jauh, ada di hati kita. Sebabnya adalah Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Bahkan sebelum wafat, ummati, umatku. Tembus ribuan kilometer, tembus ribuan tahun ke hati kita. Itulah kekuatan layinin, kasih sayang. Pendidikan yang kurang di rumah kita, pendidikan kasih sayang. Begitu banyak kemarahan di rumah. Saya juga marah karena sayang. Ada dalilnya. Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hauli. Hanya dengan rahmat Allah, maka hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Jikalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
maka maafkanlah mereka, mintakan ampunan bagi mereka, bermusyawarahlah. Apabila engkau sudah bulat tekad, pasrahkan ke Allah. Allah sesungguhnya sangat mencintai orang yang tawakal. Maaf Bapak Ibu, ciri orang takwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ali Imran 134. Menahan marah dan memaafkan. Kalau ada yang hadir di sini orang yang sangat mudah marah-marah terus, tidak bisa reda marahnya, tidak mau memaafkan orang, mesti beliau belum jadi orang takwa. Walaupun sholat, karena ada yang kurang, yaitu menahan marah. Pemarah itu orang yang kurang takwa. Pemarah itu orang yang cenderung zolim, kata-katanya tidak bagus, keputusannya tidak adil, perilakunya akan sangat menyakiti. Lihatlah bagaimana kemarahan-kemarahan yang ada, betul? Membakar ini, menjarah, memukul, menganiaya, ya seperti itulah. Orang yang diharamkan tersentuh api neraka melimpah kasih sayangnya. Kalau binatang buas saja tidak bisa melupakan orang yang menyayanginya, apalagi manusia. Tolong hadirin evaluasi nih keadaan di rumah. Jangan penuh dengan kekerasan, kemarahan, kata-kata kasar. Tidak baik sama sekali. Tidak ada orang yang mencintai orang bengis. Pernah suatu saat ada kejadian gajah menginjak pelatihnya sampai meninggal, membanting pelatihnya. Kenapa? Akhirnya gajah ini pun dibunuh dengan cara disetrum, Pak. Tapi para peneliti berkata, kenapa gajah ini? Karena pelatihnya itu selalu membawa besi yang ujungnya tajam dan ada kaitnya. Dan inilah yang dibawa oleh pelatihnya ini dalam melatih gajah supaya bisa berdiri, ditusuk, dan itu sangat menyakiti. Suatu saat ketika masuk ke kandang, besi ini jatuh dan gajah melihatnya sehingga dibalas oleh gajah. Kezoliman, kekerasan akhirnya akan berbuah kekerasan. Ini yang harus kita miliki kalau ingin tidak tersentuh api neraka. Milikilah orang yang melimpah kasih sayangnya, empati terhadap keadaan orang, berusaha membantu orang, hanya datang dari orang yang hatinya lembut. 3. Qorib. Qorib itu artinya dekat. Orang yang tidak tersentuh api neraka, orangnya cirinya adalah kita tuh senang ketemu dengannya. Kalau ketemu senang, bahagia, nyaman, dapat manfaat. Kalau jauh kangen, ketemu senang, pisah kangen. Dari mana datangnya sifat keadaan qoribin ini? Dari tawadu, orang yang rendah hati. Lawannya tawadu adalah takabur. Buah dari takabur apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa itu takabur? 2 cirinya. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Di antaranya sudah kita lihat di negeri ini, cukup satu patah kata yang bisa membuat huru hara. Benar? Saya tidak akan menyebutkan kata itu. Walau Bapak yang nyebut lagi. Itu hanya keluar dari kesombongan. Kata-kata yang suka merendahkan itu adalah orang sombong.
dan semua nasib orang sombong pasti hancur. Siapa yang paling sombong pertama? Iblis. Aba wastakbaro. Dia enggan dan takabur. Apa sebabnya? Ana khairu minhu. Iblis mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Dari ujub, sombong, kata-katanya merendahkan. Allah murka. Fir'aun sombong, merasa dirinya Tuhan, habis. Abu Lahab, Abu Jahal, semua yang sombong akan dihabisi oleh Allah penciptanya. Apa yang mau disombongkan kita ini, ha? Asalnya setetes mani, ujung jadi bangke. Maaf ya. Jadi apa ujungnya kita ini? Mayit. Gak ada apa-apanya. Walaupun kita berjasa di kantor, simpen mayit itu di kantor, gak ada yang ngantor. Benar? Ayo, siapa yang paling merasa berjasa? Gak ada. Berapa lama juga udah busuk badan kita ini, kecuali waliullah. Asal setetes mani, ujung jadi bangkai, mayat. Sekarang aja kemana-mana kita bawa kotoran, yang belum setor dibawa, dempul-dempul, buntelan. Kita dihormati orang bukan karena hebat, kita dihormati orang karena Allah yang maha tahu menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kehinaan kita. Benar? Benar atau benar? Kalau dibuka, gak ada orang yang akan menghargai kita, termasuk yang ceramah ini. Kenapa saya diundang dan didengar? Karena Allah menutupi aib Abdullah Gimnastiar. Kalau dibuka pasti bubar. Makanya nggak usah petantang petenteng. Baru aja dihormati, buka dikit oleh Allah, kasih gelang sepasang. Iya kan? Hati-hati, jangan banyak gaya petantang petenteng. Allah tahu rahasia kita. Bapak, kenapa Bapak dihargai istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Tobat. Sayangi istri itu dong. Kasihan dia nggak tahu. Mumpung ditutupi oleh Allah, tobat. Jangan petatang petanteng. Gampang bagi Allah untuk ngejungkelin kita. Apa susahnya kan? Semua jabatan itu dikuasai Allah. Kalau Allah mau turunkan, turun. Kalau Allah mau buka, buka. Kita dihormati orang karena Allah masih menutupi kebusukan kita. Benar atau benar? Jangan nantang kepada Allah. Rasulullah SAW puncaknya kemuliaan, puncaknya ketinggian derajat manusia, puncaknya ilmu, puncaknya kehebatan, tawadu, rendah hati. Ciri sederhananya adalah tiap orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, kalau pisah pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah, selalu begitu. Kenapa? Karena tiap berjumpa dengan siapapun, Rasulullah selalu memberikan yang terbaik, perhatian yang terbaik, ucapan yang terbaik, sikap yang terbaik, hati yang terbaik, sehingga orang yang bertemu, Rasul itu sangat suka kepada saya. Begitu. Kalau salaman jangan ujung jari begini. Hangat Rasul itu.
Rasulullah tuh kalau dipanggil Muhammad, pakai Rasul atau tidak, menoleh bukan leher, seluruh badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasongkan tangan duluan dan tidak melepaskan kecuali dilepaskan oleh yang disalaminya. Saking baiknya. Beliau mempersilahkan tamu masuk karena tidak ada sofa, terkadang jubahnya jadi alas duduk. Kalau ada tamu, beliau menjamu sendiri. Pergi ke pasar, dibawa sendiri belanjaannya. Tidak mau dikawal-kawal sehingga harus kelihatan di depan terus. Kalau Rasulullah masuk ke majelis taklim, majelis seperti ini, beliau duduk di mana beliau dapat tempat. Tidak ingin diperlakukan khusus. Beliau juga tidak menyuruh orang berdiri menyambut dirinya. Luar biasa. Kalau ada tamu, beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi, saking menghormati tamu. Itu puncak kehebatan, cinta kepada kita semuanya. Kita pun mencintainya. Terakhir, sahal, mudah. Ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka, sahal, mudah. Kenapa mudah? Karena dia tidak diperbudak hawa nafsu. Urusan itu jadi ribet karena hawa nafsu. Nafsu itu kendaraan setan. Jadi orang-orang yang, kalau ibu-ibu namanya buribet, suaminya mas ruwet, ini rumah tangga kacau, error. Orang-orang yang diperbudak nafsu, perkara remeh jadi perkara besar. Hidupnya penuh dengan buruk sangka, mendramatisir masalah, ribet sekali. Mulutnya celetak-celetuk seenaknya. Ini ciri orang yang kurang baik. Bunyi terus mulutnya, tapi bunyinya bunyi yang buruk. Celetak-celetuk seenaknya, sesuai dengan nafsunya. Dah, monyong lu. Itu satu patah kata tuh. Kalaupun dia komentarnya negatif terus, mobil nyicil kayak gitu, gak ada bagusnya. Ini ciri orang yang tidak bagus. Segala dikomentarin. Nonton TV, komentar, bibir tebal, nyanyi lo, ngaca. Padahal bibir dia lebih tebal. Ini ciri orang yang jelek nih. Lihat, mendung, hujan lagi, jemuran gak ada yang kering. Padahal dia pakai baju juga. Mau makan, bosan makan ini terus. Bubur yang di depan ya bu, kerupuknya kecil-kecil. Kalau gitu nasi uduk, bosan, ngomel, tapi habis. Ini ciri orang yang ribet. Sedikit aja sepatah kata ribut, heboh. Ini tidak akan selamat, bahaya nih. Ada orang yang kayak gitu, ngomel. Kalau nanyanya memojokkan. Nanyanya bikin sedih, sakit hati. Kalau jawabannya nyelekit. Ceritanya cerita yang penuh dengan sum'ah, pamer. Debat aja segala didebatin. Nonton sepak bola, udah beres sepak bolanya, debat. Harusnya dua, dia nggak main tuh. Udah jelas main, ngomong. Itu sayang dia nggak gol. Padahal kalau ke kiri gol, dia sok tahu. Mereka aja latihan tiap hari nggak bisa masuk. Dan mau ngapain debat? Dua-duanya udah nonton, bener tidak? Pemainnya aja udah tidur. Iseng sekali. Ini ciri-ciri yang ribet ini. Ada yang kayak gitu kah? Aneh. Semua diurusin yang bukan urusannya. Semua masalah dipikirkan, dibahas, dikomentari. Sok pinter, sok tahu, membahas demo seperti dia yang jadi batunya.
membahas ini seperti dia yang paling tahu, semuanya sok tahu. Ini orang nggak bener, ngomong aja terus, apapun yang dibahas pasti dia merasa paling tahu, paling pinter, paling bisa. Ini orang yang kurang bagus. Saya sebetulnya menyebut tidak bagus, cuman mudah-mudahan jadi bagus gitu lah. Sampai mau tidur juga gitu. Kata Agim jangan berdebat. Emang siapa yang berdebat? Tuh kan berdebat lagi, ribut lagi itu. Itu mau tidur, Pak. Pernah dengar ada yang mulutnya nggak bagus kayak gitu? Tidak. Pernah dengar tidak? Jujur, pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas, suara sendiri. Enak aja mikirin orang lain. Si ibu mikir, di ceramah pas dengan kelakuan suami saya. Suaminya lagi di sini, ya Allah, ini pas benar dengan kelakuan istri saya. Pulang dari sini nggak ada yang berubah. Pak, Bu, kapan bahagianya kalau tiap urusan dibawa ribet? Betul tidak? Relax, relax. Cool, cool. Show must go on. Apa artinya? Jangan on, ya. Serius. Udah banyak kita lalui hidup ini, benar tidak? Saya mohon maaf, saya sudah lebih dari 63 umur saya, Pak. Udah bonus ini sekarang. Udah banyak yang saya jalanin hidup ini. Show must go on. Berakhir, semuanya berlalu. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai. Semuanya ada waktunya berlalu. Tinggal lulus atau tidak. Kalau ada orang menghina kita, kamu ini kurang aja ngomongnya, tungguin aja, pasti berhenti. Mustahil dia ngomong terus 24 jam, capek. Makanya kalau istri ngomel, ingat aja, show must go. Apa itu bagaimana teman? Tungguin saja ya, baru 2 jam ya. Jangan harus baik ya Pak ya. Beres ya. Daripada banyak ngomong, mending diam. Doakan supaya Allah menyelamatkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu, bukan a'udzubillah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu seperti sakit hati istrinya dianggap setan, ya enggak? Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Banyak Pak, kejadian yang kita anggap gawat udah lewat, betul tidak? Betul tidak? Udahlah, relax saja. Ya, saya di usia senja seperti ini merasa lebih enak, slow living. Tenang sajalah, kita hadapin hidup ini, dijadikan amal soleh. Betul? Jangan dijadikan amal salah. Ada orang yang menghina kita sepanjang proporsional, ada dalilnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Takdir kita dihina, disebut monyet. Kita monyet bukan? Ya sudah, mau ngapain sakit hati? Dia belum tahu monyet, atau kita mirip memang. Monyet lo, biarin lah. Bukan. Assalamualaikum, selesai. Maunya tuh apa beruk, jadi berantem hari ini. Biasa aja lah. Lagi duduk ada yang buang angin, ya udah, namanya juga udah selesai. Bukan disikut. Jangan kentut Bu. Bagaimana jangan, sudah. Aneh.
Kalau jangan itu sebelumnya. Kalau sudah tuh, tapi kan bau berarti kan udah kesedot. Ya sudah, nggak bisa dipulangin. Mau gimana lagi coba? Dibahas habis-habisan juga udah nyerep betul. Tuh, alhamdulillah. Telinga saya masih normal mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah. Berarti saya nggak kena COVID. Alhamdulillah, nggak usah dicolok hidungnya. Gimana dong dia kentut? Pasti nggak ada niat, cuman nggak ketahan. Udah gitu aja. Kita juga ada sering, ya kan? Cuma nggak ngaku. Udah beres. Beres Pak, selesai. Satu episode, ban meletus. Pak, ban meletus. Iya Bu. Semuanya ada waktunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana dong Pak? Ban kita meletus. Kenapa ya? Karena sudah rezeki tukang tambal ban. Kasihan tukang tambal ban kalau nggak ada yang meletus. Udah nggak apa-apa. Pak, ini bukan meletus, robek. Berarti rezeki tukang ban, ya kan? Udah tinggal ganti bannya. Wah mahal, gak usah ganti. Pakai aja kayak gitu terus ya. Aneh, biasa aja hidup ini. Ini makanya sebagai penutup, saya senang sekali dengan kisah orang tua ini Pak. Usia 70 tahun, sehat, seger, awet muda. Ditanya oleh seorang pemuda, apa rahasianya kakek seger terus, fit terus, awet muda? Ya saya sih cuman berusaha tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan. Itu aja sih. Oh gitu kek. Jadi menurut kakek kalau tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, akan lebih sehat, lebih segar, bisa awet muda. Ya mudah-mudahan begitu. Gak mungkin lah kek. Gak mungkin masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda, jadi fit terus. Gak mungkin, menurut saya gak mungkin kek. Tahu jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres hadirinnya. Mau ngapain berdebat? Namanya juga dia nggak setuju. Emang harus setuju sedunia sama kita? Shh, dengerin kek. Ini penting karena kita banyak berdebat masalah-masalah sepele. Kaos kaki, kok kaos kaki ini warnanya gini? Pakai atau enggak beres? Istri masak tuh cuma dua rasanya Pak. Enak dan enak sekali. Tapi ini asin, telen, kumur-kumur, beres. Ngapain melukain hati istrian? Betul tidak? Simple hidup ini kalau mau ke sorga. Tapi kalau nggak mau ke sorga, ributin aja semua masalah. Peniti ribut. Ini miring dikit ribut. Ribut semuanya. Dasar nggak minat ke sorga. Ada lagi kakek-kakek 80 tahun, seger, sehat. Oke, apa rahasianya? Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Gitu. Tenang aja. Spion tuh copot, ada yang maling, biarin, beli lagi. Beres. Tapi duitnya nggak ada, ya nggak usah pasang, beres. Listrik mahal, naik, cabut gelap dong, bayar, beres. Gimana? Mau segalanya mudah? Enggak bisa, kita harus milih, betul tidak? Ini cucu bayarannya jadi naik, keluarin, dikeluarin blow on, bayar. Bikin simpel aja. Masa kita semuanya dibikin ribet, betul tidak? Beli mobil 5 tahun yang lalu harga 200 juta, sekarang tinggal 100 juta. Kemurahan. Ya nggak usah dijual Pak. Aneh. Pengen duit banyak, mobil udah dia pakai, aneh. Udah kalau rezekinya tinggal 100 juta nikmati aja.
Tapi teman saya tuh sebel banget, dia minjem sampai sekarang nggak dikembaliin. Bapak jadi rugi 2 kali, udah duitnya nggak ada, bapak pusing, betul tidak? Bapak untung bagian ngasih pinjem, bukan bagian minjem. Untung kita bisa ngasih pinjam orang, benar? Kita doakan supaya dia banyak rezekinya. Rugi dong, masa dia jadi kaya? Ngedoain aja pelit. Doain, kalau didoain dia mencret, kapan bayarnya, ya kan? Dasar nafsu. Halo. Jadi Pak, kalau Bapak punya teman pinjam uang nggak bayar-bayar, doain supaya kaya raya. Jangan didoain sebaliknya, sing bangkrut tambah nggak bayar. Enak aja dia kalau kaya gimana, ya nggak apa-apa. Berarti dia bisa ngelunasin utang-utangnya, nggak akan minjem lagi. Kenapa sih ngedoain baik aja pelit? Kita hobinya nyiksa diri. Maafkan, nggak usah dibikin ribet. Hidup ini cuma sebentar lah, ya. Setuju? Inilah akhlak Rasul, nggak ribet Rasul tuh. Kalau ada 2 pilihan, pasti Rasul pilih yang paling mudah. Kalau belanja bukannya nawar, ditambahin Rasul itu, Pak. Beli unta dipakai 1 perjalanan, udah selesai untanya dibalikin. Beliau juga bayar, dibuat mudah. Dunia ini nggak ada apa-apanya, Pak. Hei, lelaki, para suami, nggak ada cerita kita berantem urusan duniawi di rumah, urusan kaos kaki cetek betul. Masa urusan kaos kaki berantem? Hei, mak, ibu-ibu, kerudung lipat salah aja ribut. Leher kalau salah lipat baru ribut. Cetek, Pak, cetek di rumah, cetek. Makanan gak ada masalah, semua asin pahit udah tinggal, gak usah ditelen. Gampang urusan tuh. Rugi waktu, sebentar lagi juga mati kita ini. Mendingan jadikan amal soleh, sabar, memaafkan, berkata baik, doakan kebaikan. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih hadirin sekalian. Bapak Ibu, inilah yang terakhir dalam rangkaian saya silaturahim ke PMP Palembang. Astagfirullahaladzim, keseringan makan PMP ini hadirin. Pagi empe, siang empe, malam empe. Alhamdulillah. Terima kasih semua kebersamaan juga dengan DT Peduli. Di sini ada pesantren sederhana namanya Kampung Tauhid dan programnya mendidik calon kader dakwah. Kalau nanti bersedekah, nah itu untuk membantu mereka bisa mendapatkan ilmu, dan ini ladang amal jariah, ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu lagi dan Palembang aman, Bandung aman, semua aman, ya. Ambil hikmah, jangan hanya diobrolin saja. Jangan sampai keburukan hanya jadi bahan pembicaraan, tapi jadi jalan renungan supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kepada teman-teman yang sedang berusaha keras membantu memperbaiki negeri ini, kami percaya bahwa adik-adik, teman-teman semua niatnya baik, akan berhasil dengan baik kalau dengan cara-cara yang baik pula, sehingga masyarakat luas bisa belajar bagaimana memperbaiki yang buruk dengan cara yang baik dan nanti bisa meniru kebaikan. Hati-hati karena mungkin ada yang niatnya tidak baik, menyusup sehingga mencederai perjuangan para mahasiswa dan teman-teman lain. Masyarakat memerlukan contoh baik dari para pejuang yang ingin membantu negeri ini jadi lebih baik. Kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya. Dalam berjuang tetap tidak boleh merusak hak-hak orang lain sehingga tidak ada yang terzolimi. Semoga dengan upaya dari
teman-teman yang sedang berusaha berbuat baik, bisa membangun kesadaran bagi orang-orang yang diberi amanah dan pernah hilaf, dan mudah-mudahan kerusakan tidak berulang. Kita semua ingin bangsa ini menjadi aman, tentram, damai. Ya, semoga Allah memberikan hidayah taufik sehingga bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersedekah sambil membaca ayat-ayat Quran. Fatihah ya, ayo sedekah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, juga bangsa ini ya Karim. Ya Allah, berkahi majelis ini, masjid ini, muliakan siapapun yang memakmurkannya ya Allah. Jadikan ahlul jannah siapapun yang memakmurkannya ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di medsos ya. Sampai jumpa lagi, kalaupun tidak ketemu di dunia ini lagi, semoga ketemu kita di surga semuanya. Sukses itu masuk surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita saksikan dan kita dengarkan kajian tauhid dari gurunda kita. Mudah-mudahan